Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait radioaktivitas atau lebih tepatnya adalah peluruhan radioaktif. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait peluruhan radioaktif, kalian pernah kepikiran gak sih? Katanya dinosaurus itu pernah hidup sekitar 180 juta tahun yang lalu. Loh, kok manusia bisa tahu ya? Oke. Jadi gini, buat tahu kenapa manusia bisa nebak angka segitu, kita perlu paham dulu konsep yang namanya peluruhan radioaktif, yaitu inti atom yang tidak stabil menyebabkan pancaran sinar radioaktif, entah itu sinar alfa, beta, ataupun gamma, akan berdampak pada berkurangnya massa pada inti atom, atau kita kenal sebagai peluruhan. Contohnya tuh kayak gini. Semisal terdapat inti induk nih. Kemudian inti induk ini dia meluruh. Maka ada sebagian nukleon yang berubah menjadi energi. Pada inti induk terdapat 4 neutron. Sedangkan pada inti anaknya hanya terdapat 3 neutron. Yang artinya ada 1 neutron yang berubah menjadi pancaran sinar radioaktif. Terus ada fakta menarik lainnya nih. Ternyata laju peluruhan inti atom itu tuh tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan maupun yang lainnya, melainkan murni dari jumlah nukleon mula-mula. Semakin banyak jumlah nukleon mula-mula, maka semakin cepat nih peluruhan yang terjadi. Secara matematis kita bisa tuliskan bahwa laju peluruhannya yaitu minus dN per dt sama dengan lambda dikalikan dengan N. Di mana N merupakan sisa nukleonnya atau kita kenal sebagai inti induk yang akan meluruh. Kemudian lambda merupakan konstanta kelajuan peluruhan. Dan dN per dt merupakan laju peluruhannya. Tanda minus ini nunjukin bahwa laju peluruhan ini menyebabkan berkurangnya jumlah massa nukleon gitu. Terus nilai konstanta itu tuh nunjukin seberapa cepat sih inti atom itu meluruh. Semakin cepat inti atom meluruh, maka nilai dari konstantanya akan semakin besar. Dari persamaan ini, kalau kita kelompokkan yaitu dN dibagi dengan N sama dengan minus lambda dikalikan dt. Kalau kita integralkan batas dari N0 sampai dengan N, kemudian batas dari 0 sampai dengan T, maka diperoleh yaitu ln. Batas N0 sampai dengan N sama dengan minus lambda dikali T, batas 0 sampai dengan T. Kita masukkan nih nilainya, yaitu ln N minus ln N0 sama dengan minus lambda T dikurangi dengan minus lambda dikalikan dengan 0. Pada operasi logaritma natural atau ln, operasi pengurangan ini setara dengan pembagian, yaitu ln N dibagi N0 sama dengan minus lambda dikalikan T. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan basis eksponensial, maka diperoleh yaitu E ln N dibagi N0 sama dengan E pangkat minus lambda dikalikan dengan T. E pangkat ln nilainya adalah nilai ini sendiri nih, yaitu N dibagi N0 sama dengan E pangkat minus lambda dikalikan T. Berarti nilai N-nya itu tuh setara dengan N sama dengan N0 dikalikan dengan eksponensial pangkat minus lambda dikalikan dengan T. Di mana N merupakan jumlah inti atom sisa atau kita kenal sebagai inti atom induk yang akan meluruh. Kemudian N0 merupakan jumlah massa atom mula-mulanya. Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait laju peluruhan? Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu zat X radioaktif memiliki jumlah zat inti yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 20 kg. Meluruh selama 1 dikali 10 pangkat 25 sekon hingga bersisa 8 dikali 10 pangkat minus 21 kg. Yang ditanya adalah berapakah nilai konstanta laju peluruhannya yaitu lambda gitu. Jadi gini, diketahui bahwa massa mula-mulanya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 20 kg. Kemudian lama waktu peluruhan yang dihitung yaitu adalah T sama dengan 1 dikali 10 pangkat 25 sekon. Jumlah sisanya yaitu 8 dikali 10 pangkat minus 21 kg. Dan yang ditanya yaitu nilai konstanta laju peluruhan yang kita simbolkan dengan lambda. Oke, jadi gini. N sama dengan N0 dikalikan eksponensial pangkat minus lambda dikalikan T. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 8 dikali 10 pangkat minus 21 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 20 dikalikan dengan eksponensial pangkat minus lambda dikalikan dengan 1 dikali 10 pangkat 25 nih.
8 dikali 10 pangkat minus 21 dibagi dengan 2 dikali 10 pangkat minus 20 sama dengan eksponensial minus lambda dikalikan dengan 10 pangkat 25. Diperoleh nilainya adalah sekitar 4 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan eksponensial minus lambda dikalikan dengan 10 pangkat 25. Kalau kedua ruas ini kita lenkan, maka diperoleh yaitu ln dari 4 dikali 10 pangkat minus 1 sama dengan minus lambda dikali 10 pangkat 25. Nilainya yaitu sekitar minus 0,9 sama dengan minus lambda dikali 10 pangkat 25. Dari sini lambdanya dia tuh bernilai sekitar 9 dikali 10 pangkat minus 26 per sekon. Oke, kita udah tahu nih nilai dari konstanta laju peluruhannya. Cuman masalahnya untuk mengetahui lama umur fosilnya gak cukup sampai nemuin konstanta laju peluruhan aja gitu. Jadi ada alternatif lain nih, yaitu yang namanya waktu paruh. Apa tuh waktu paruh? Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan setengah bagian jumlah nukleon mula-mula. Maksudnya itu apa? Jadi gini, N sama dengan N0 dikalikan dengan eksponensial minus lambda dikalikan T. Nah, nilai N-nya ini dia tuh setengah N0 atau setengah dari jumlah nukleon mula-mula. Berarti lama waktu yang dihitung merupakan waktu paruh gitu yang kita simpulkan dengan T, indeks 1/2 gitu. Ini merupakan waktu paruh nih. Di sini N0 kita bisa coret ya. Sehingga yaitu ln kurung buka 1 dibagi 2 sama dengan minus lambda dikalikan dengan waktu paruhnya. Berarti waktu paruhnya itu tuh setara dengan minus ln setengah dibagi dengan lambda. Oke, sampai sini kita udah tahu nih nilai dari waktu paruhnya. Terus kalau kita ubah persamanya menjadi lambda sama dengan minus ln setengah dibagi dengan waktu paruhnya, kita masukkan nih ke persamaan ini. Maka akan diperoleh yaitu N sama dengan N0 dikalikan dengan eksponensial pangkat minus kurung buka minus ln setengah dibagi dengan waktu paruh dikalikan dengan T. Kalau kita rapikan nilainya adalah eksponensial T dibagi T setengah ln setengah nih. Kita bisa gunakan sifat dari logaritma natural yaitu apa? Bahwa E ln setengah ini dipangkatkan dengan T dibagi dengan T paruhnya. Maka diperoleh yaitu N sama dengan N0 dikali dengan setengah pangkat T dibagi dengan waktu paruhnya nih. Ini merupakan persamaan yang dapat memperkirakan lama umur fosil tersebut gitu. Oke, coba yuk kita buktiin nih. Jadi gini, ada contoh soal yaitu suatu fosil hewan memiliki unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh adalah 100 tahun. Jika mula-mula jumlah massa radioaktif tersebut adalah 2 dikali 10 pangkat minus 20 kg dan yang tersisa adalah 1 dikali 10 pangkat minus 20 kg, pertanyaannya adalah berapakah umur fosil tersebut? Oke, jadi gini, diketahui bahwa waktu paruhnya adalah 100 tahun. Kemudian jumlah massa nukleon awal-awal yaitu adalah 2 dikali 10 pangkat minus 20 kg. Dan jumlah nukleon yang bersisa adalah 1 dikali 10 pangkat minus 20 kg. Dan yang ditanya yaitu bisa nggak sih kita tahu kira-kira umur fosil tersebut berapa tahun yang lalu gitu. Yang kita simpulkan dengan T. Kita jawab ya, yaitu N sama dengan N0 dikalikan dengan setengah pangkat T dibagi dengan waktu paruhnya. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 20 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 20 dikalikan dengan setengah pangkat T dibagi dengan 100 nih. Berarti nilainya adalah setengah sama dengan setengah dikalikan dengan T pangkat 100. Basisnya kita bisa coret nih sehingga yang tersisa adalah T dibagi 100 sama dengan 1. Maka nilai T-nya adalah 100 tahun. Atau dengan kata lain, kita bisa memperkirakan bahwa hewan ini pernah hidup sekitar 100 tahun yang lalu gitu. Oke, kita udah tahu nih gimana cara ngitung umur fosil yang ditemukan, termasuk dinosaurus tadi gitu. Oke, ini baru satu manfaat dari konsep radioaktivitas. Tapi sebenarnya nggak cuma bisa ngukur umur fosil aja nih. Ada banyak sektor juga yang memanfaatkan konsep radioaktivitas. Tapi nanti kita akan bahas di video selanjutnya aja kali ya. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait laju radioaktivitas nih. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!